Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kelas 3 Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran fikih pertemuan pertama ya. Rabu tanggal 28 Juli 2021. Kita masuk ke bab 1, sholat sunnah rawatib. Silahkan dibuka buku fikihnya halaman 3. Oke. Jika sudah dibuka, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini dan memberikan kepemahaman kepada kita akan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kita lanjut ke halaman 3. Sip. Nah, ini poin A, pengertian dan dasar hukum sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Itu digaris bawahi ya. Sini lupa digaris bawahi. Ya, di buku kalian masing-masing digaris bawahi. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, itu digaris bawahi. Sampai situ saja. Oke, kita lanjut. Sholat sunnah mu'akkad ini merupakan ibadah sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah mu'akkad. Nah, pensyariatan sholat sunnah dimaksudkan untuk menutupi kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu. Selain itu, sholat sunnah juga mengandung keutamaan khusus yang tidak terdapat dalam ibadah lain. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat di halaman 4. Nah, silakan dibaca artinya aja. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Allah berfirman kepada para malaikatnya sedang Dia maha mengetahui. Periksalah sholat hambaku sempurna ataukah kurang. Jika sempurna, dicatatlah sempurna. Akan tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, apakah hambaku itu memiliki amalan sunnah? Jika terdapat sholat sunnahnya, Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, dihitunglah amal perbuatan itu menurut cara demikian. Nah, jika kita mempunyai sholat sunnah dan sholat fardu kita terdapat kekurangan, maka kekurangan itu akan ditambal dengan amalan-amalan sunnah kita, dengan sholat sunnah kita. Maka merugi orang yang suka meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Karena jika dia tidak melaksanakan atau tidak punya amalan sunnah, maka sholat yang kurang tadi tidak akan ditambal kekurangannya. Jadi seperti itu. Itu pentingnya amalan-amalan sunnah bagi kita ya. Amalan wajib mah jangan ditanya. Amalan wajib mah wajib kita kerjakan. Nah, itu pengertian dan dasar hukum sholat sunnah mu'akkad. Lanjut. B. Poin B, macam-macam sholat sunnah. Dilihat dari waktu pelaksananya, kita ingat ya, lihat nih. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah terbagi menjadi dua macam. Silakan digaris bawahi, boleh di pause dulu videonya. Yaitu mu'akkad dan ghair mu'akkad. Lihat. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah terbagi menjadi dua macam, yaitu mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Dan ghairu mu'akkad ya. Bentar dulu.
Muakkad di sini, oke, muakkad di sini seharusnya ada titik ya. Muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sedangkan goiru muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang-kadang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang tidak dikerjakan. Nah, sudah digarisbawahi, wajib digarisbawahi ini ya. Muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Itu muakkad. Dan goir muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan untuk pelaksanaannya. Itu harus digarisbawahi. Kalian harus tahu itu keterangan muakkad dengan goir muakkad. Nah, kita bahas yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad terdiri atas beberapa macam. Di antaranya yang kita bahas hari ini yaitu 1, sholat sunnah rawatib yang kita bahas hari ini. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu. Silakan digarisbawahi. Baik yang dilakukan sebelum qobliyah maupun sesudahnya atau ba'diyah. Silakan digarisbawahi apa itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu. Baik yang dilakukan sebelumnya atau yang disebut dengan qobliyah maupun sesudahnya atau yang disebut dengan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ada yang bersifat muakkad dan ada yang bersifat goir muakkad. Adapun sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan yaitu muakkad ada 10 rakaat, yaitu silakan geser ke kanan. Oke, 1, 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah rawatib qobla subuh, qobla subuh ini dikenal juga dengan sholat sunnah fajar. Silahkan. Nanti ada istilah sholat fajar itu maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar sangat diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Aisyah menggambarkan perhatian Rasulullah terhadap 2 rakaat qobliyah subuh seperti berikut. Dilihat hadis pada halaman 5. Kita baca artinya ya. Yang sebelah kiri, hadis yang sebelah kiri, halaman 5. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau tinggalkan 2 rakaat sunnah fajar meskipun kamu dikejar tentara berkuda. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Tahawi. Oke. Maka jika ada pertanyaan, sholat sunnah yang sangat disukai oleh Rasulullah yaitu sholat sunnah fajar atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Oke, nah kita lanjut. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan sholat sunnah fajar. Salah satunya Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Tirmizi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Begitu pentingnya sholat sunnah fajar. Rasulullah menganjurkan agar tidak meninggalkan sholat sunnah tersebut walaupun sedang dikejar musuh. Oke, itu yang pertama. 2 rakaat sebelum subuh. Tadi disebutkan bahwa sholat sunnah rawatib yang muakkad ada 10 rakaat. Nah, yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. 2 kali 5 atau 5 kali 2 sama dengan 10. Pas berarti ya. Imam Sulaiman Rashid dalam bukunya yaitu Fikih Islam mengatakan bahwa 2 rakaat pertama sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya termasuk ke dalam sholat sunnah muakkad. Sedangkan 2 rakaat kedua sebelum dan sesudah sholat zuhur termasuk ke dalam sholat sunnah goiru muakkad. Oke, itu aja untuk materi fikih hari ini. Tidak ada tugas, setelah ini ada pelajaran tema 1. Oke, tolong istilah-istilah sholat sunnahnya,
terus hukum-hukumnya, dan nanti yang tadi digaris bawahi diingat-ingat biar nanti ada latihan kalian sudah tahu. Oke, itu aja. Terima kasih.